Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin melalui kajian baik putusan dan fatwa-fatwa tarjih dalam keadaan sehat walafiat dan juga suasana tahun baru. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena nuansanya tahun baru, maka topik yang sedikit kita angkat yaitu yang berkaitan dengan refleksi tahun baru 2023 dan juga nanti kita hubungkan dengan sholatul hajah atau sholat hajat, yang mana sholat hajat ini penting untuk kita coba kaji dan dalami di dalam kajian kita nanti. Apakah sholat hajat itu betul-betul ada tuntunannya atau tidak? Yang secara umum sholat hajat ini menjadi perdebatan, sehingga dalam prakteknya di kalangan warga Muhammadiyah juga kurang begitu familiar, kurang begitu mengenal apa yang disebut dengan sholatul hajah. Tapi fatwa kita ada yang berkaitan, sudah ada yang berkaitan dengan pembahasan sholatul hajah atau sholat hajat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, sejak kemarin kemudian dini hari itu sudah pergantian tahun baru. Artinya kita sudah masuk tahun 2023 yang kita saksikan ada berbagai macam perayaan, pesta, dan variasi bagaimana masyarakat atau kebanyakan orang itu merespon atau menyambut datangnya tahun baru. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nanti kita coba lihat sebentar tentang prinsip-prinsip muamalat dunyawiyah. Ya, sebenarnya ketika kita bicara tahun baru dalam konteks manhaj tarjih, maka tahun baru itu dikategorikan sebagai muamalat dunyawiyah. Karena Muhammadiyah ketika melihat sesuatu pasti dipetakan dulu. Yang pertama, apakah dia masuk umur diniyah, perkara agama, sehingga nanti konsekuensinya harus ada dalil dan berlaku bid'ah, atau masuk muamalat dunyawiyah, artinya hukum asalnya boleh sehingga tidak ada bid'ah. Nah, kalau kita bicara tahun baru, maka sebenarnya tahun baru itu masuk dalam konteks muamalat dunyawiyah, sehingga tidak ada istilah bid'ah. Dan sehingga kalau kita bicara muamalat dunyawiyah, maka berlaku kaidah dasar dalam konteks muamalat, yaitu al-aslu fil asya' atau fil muamalat al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu atau pada konteks muamalat itu al-ibahah, boleh. Illa madalla dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas makna yang lainnya. Maksudnya ada dalil yang misalnya menganggap itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diperkenankan. Di antara madalla dalilu ala khilafih, dalil yang menunjuk ada ketidakbolehan, terutama dalam konteks muamalat dunyawiyah yang berkaitan dengan tahun baru. Ya, misalnya ada kaidah la dharara wala
diror. Ini kaidah Islam, berlaku dalam secara umum, berlaku dalam semua konteks, secara khusus dalam konteks muamalat dunyawiyah. La dororo, kita tidak boleh memberikan mudarat pada diri kita sendiri, sehingga orang bunuh diri ya tidak boleh. Orang melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri tidak boleh. Di samping kita tidak boleh merugikan diri kita sendiri, tetapi juga wala dhirara, tidak boleh merugikan orang lain. Ya, misalnya kalau bikin arak-arakan, bikin pesta atau konvoi dalam konteks tahun baru, itu mengganggu lalu lintas atau tidak dan sebagainya, itu tetap dipertimbangkan. Kalau misalnya gesang petasan atau kembang api tengah malam, itu tetangganya terganggu atau malah senang, nah itu perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau misalnya merugikan orang lain, ya tentu tidak diperkenankan, meskipun itu konteksnya muamalat dunyawiyah. Karena Nabi dalam hadis Ubadah ibn Samit mengatakan la dhirara, seseorang tidak boleh membuat mudarat atau mencelakakan untuk dirinya sendiri. La dhirara itu maksudnya li nafsihi, wala dhirara, dan tidak boleh membuat kerusakan atau kemudaratan maksudnya li ghairihi, untuk orang lain. Sehingga dalam kaidah fiqhiyah dirumuskan dari hadis ini, karena kaidah-kaidah fikih itu pasti diambil dari dalil Quran dan dalil sunnah atau hadis. Tidak dimunculkan dalil itu atau kaidah itu maksudnya untuk menggampangkan dalam istinbat hukum, karena dengan lahirnya kaidah maka bisa mengayomi banyak hal. Di antaranya ada kaidah adz-dzararu yuzalu, semua kemudaratan dalam pandangan Islam itu yuzalu, dihilangkan. Sampai ibadah saja kalau membahayakan diri sendiri, maka muncul yang disebut rukhsah. Bagi orang yang musafir pada bulan Ramadan, padahal siam atau puasa itu kan wajib. Tapi kalau puasa itu menyebabkan kecelakaan, dalam artian kematian, sakit dan sebagainya dalam bulan Ramadan, itu pun boleh untuk iftar atau berbuka kemudian diqadai di luar bulan Ramadan. Di antara kaidahnya adz-dzararu yuzal, tidak ada syariat itu yang tadi mengarah pada kemudaratan itu. Kemudian illa madalla dalilu ala khilafih, meskipun konteks muamalat itu hukum asalnya boleh, tapi juga ada kaidah yang berkaitan dengan larangan tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai dalam tradisi, dalam perilaku dan sebagainya. Sehingga ada sebuah hadis yang cukup umum kita dengar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, lifestyle-nya, gaya hidupnya dan seterusnya, itu fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau kita lihat misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, itu ketika mengomentari hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu dikatakan innal musyabahata fil umur adh-dhahirah turithu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal a'mal. Orang yang menyerupai dalam perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang lahir, itu mewarisi gaya atau lifestyle yang sama fil akhlak, dalam konteks perilaku, wal amal, dan perbuatan. Artinya kalau kita misalnya merespon atau menyambut tahun baru itu dengan tadi misalnya pakai lilin, pakai mercon dan sebagainya, itu akan melahirkan sebuah etika dan amal yang sesuai yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perayaan itu. Pasti sifatnya pemborosan atau sifatnya hura-hura gitu. Nah, itu karena tadi dalam konteks agama Islam
menggunakan harta itu kan ada aturannya, di antaranya tidak boleh nanti yang disebut dengan tabdzir, yaitu apa, membuang harta secara sia-sia. Berlebihan menggunakan sesuatu yang baik saja itu tidak boleh, nanti disebut israf, apalagi tabdzir itu. Walihada nuhina an musyabahatil kufar. Oleh sebab itu syariat datang dengan melarang supaya kita tidak mengikuti tradisi gaya hidup orang-orang kafir. Tapi konteks memahami man tasyabbaha biqaumin itu fahuwa minhum itu bisa berkembang. Misalnya di awal-awal kemerdekaan, kiai-kiai kita itu memahami orang pakai dasi, pakai apa? Jas itu sebagai tasabbuh bil kufar, dalam konteks itu Belanda. Artinya penafsiran ini bisa berkembang. Tapi kalau konteks sekarang penafsiran semacam itu masih diyakini, ya menjadikan kita repot, Pak. Tapi memang konteks pada awal kita menguatkan perasaan nasionalisme, semangat kemerdekaan, maka fatwa itu sangat relevan muncul bahwasanya pribumi itu tidak boleh memakai pakaian yang digunakan oleh penjajah Belanda. Tapi fatwa itu dalam konteks sekarang yang perlu untuk ditinjau kembali, karena ini konteksnya muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu bukan thawabit, bukan sesuatu yang tetap, dia mutaghayyirat, bisa berkembang dinamis sesuai dengan konteks zaman gitu. Ini kalau konteksnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu masalah adat atau muamalat dunyawiyah. Nah, kalau sudah menyerupai dalam akidah, dalam ibadah, itu tasyabuhnya lebih parah atau lebih berat gitu. Sehingga kalau umat Islam merayakan perayaan Natal sebagai dengan nama toleransi beragama atau moderasi beragama di gereja, misalnya kemarin tanggal 25, itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu bukan sekedar adat tapi sudah masuk wilayah akidah, teologis, atau juga ritual atau ibadah. Itu artinya, kata Ibnu Taimiyah, wa in kana minal adat fa kaifa tashabbuh bim fima huwa ablagu min dalik. Kalau dalam konteks adat, tradisi saja itu dilarang, apalagi yang lebih dari itu sudah masuk wilayah teologis, baik akidah maupun ibadah. Nah, sehingga dalam konteks tasyabuh ini penting, karena Nabi sudah memberikan prediksi bahwasanya umat Islam itu akan mengikuti jejak orang kafir gitu. Dalam hadis ini cukup populer juga, karena riwayat Imam Muslim dan sering dibaca oleh para khatib, ya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kamu pasti akan mengikuti, pakai lam itu, lamu taukid. Kemudian nunnya itu kan juga nun taukid. Pasti atau sungguh kamu akan mengikuti tradisi-tradisi orang sebelummu. Yang dimaksud di sini tradisi-tradisi ahlul kitab. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi khujri dhabbin, bahkan sampai kalau orang ahlul kitab itu masuk di lobangan biawak dhab itu. Ini biawak ini sebenarnya bukan mirip, ya, karena dhab itu hidup di padang pasir dan dia makannya rumput, punya 2 kelamin. Tapi dulu Kiai Jawa menerjemahkan dhab itu biawak. Tapi waktu dulu biawak itu belum banyak dikonsumsi, Pak. Kalau sekarang biawak dikejar-kejar, ada rumah makan khusus biawak juga. Itu penerjemahan biawak itu juga perlu untuk dikaji ulang. Memang secara bentuk itu mirip dengan dhab, tetapi beberapa ciri itu tidak sama gitu. Lataba'tumuhum, niscaya atau sungguh kamu akan mengikuti mereka. Maka para sahabat ketika itu ingin mengklarifikasi, karena Rasulullah tadi pakai lam taukid, pakai nun taukid juga menunjukkan itu pasti terjadi. Makanya sahabat
sesuatu yang pasti terjadi, maka sahabat ingin tahu yang dimaksud Rasulullah itu siapa. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Maka sahabat sudah terbenak dalam pikiran mereka, ya pasti Yahudi dan Nasrani, karena itu mang qablana, orang sebelum kita. Maka Rasulullah menjawab faman, kalau enggak mereka siapa lagi. Dan ini masih kita temukan dalam konteks sekarang, dominasi peradaban barat itu yang didominasi oleh Kristen, kemudian aktor intelektualnya Yahudi. Kan perpolitikan Amerika kan juga sama, aktor intelektualnya atau kingmakernya itu orang Yahudi, meskipun king playernya orang Nasrani gitu. Kemudian berikutnya illa madalla dalilu ala khilafi, tadi tidak tabdzir dan israf. Tabdzir atau mubadir itu Al-Quran menggambarkan innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya perilaku setan itu melakukan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Dan kalau kita melakukan tabdzir, membuang harta secara sia-sia, itu ya perilaku setan. Misalnya makanan yang berlebihan atau dibuang gitu karena pestanya tadi malam bikin makanannya terlalu banyak, akhirnya juga enggak termakan gitu. Itu perilaku setan. Dan juga yang kedua itu israf, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau israf itu sebenarnya menggunakan sesuatu masih pada konteksnya atau pada tempatnya, hanya saja berlebihan. Misalnya makan itu 2 piring sudah kenyang Pak, dengan 3, 4, 5 dan seterusnya, itu israf itu. Akhirnya pulang perutnya nggak bisa bergerak, itu yang disebut israf itu. Dan sehingga kalau kita lihat dalam definisi Al-Imam Ibnul Abidin, ini seorang ulama dari madhab Hanafiyah, dalam bukunya Hasyiah Ibnul Abidin, beliau mengatakan innal israf sarfu syai'in fima yambaghi. Yang disebut israf itu melakukan sesuatu sebenarnya pada tempatnya, tapi zaidan ala ma yanbaghi, melebihi dari proporsinya. Wa tabdzir, yang dimaksud pemborosan, sarfu syai'in fima la yambaghi, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan proporsinya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya makanan itu kan untuk dimakan, ketika dibuat itu tabdzir. Tapi kalau kita makan sesuatu melebihi dari kebutuhan kita, israf. Dan israf ini kadang yang kita tidak sadar Pak. Kalau jenengan misalnya wudu itu menggunakan air, itu memang namanya wudu ya pakai air medianya. Tapi kalau jenengan wudunya 1 bak, bahkan 1 jeding juga habis, itu israf, itu nggak boleh. Jadi meskipun wudu bukan berarti wudu itu semakin banyak airnya semakin bagus, bukan. Itu menjadi menjadi israf. Menjadi israf Pak, bukan mubadir. Kalau mubadir kan tidak pada tempatnya. Okay. Dan berikutnya tadi berarti perayaan tahun baru itu sebenarnya muamalat dunyawiyah. Artinya meskipun kalender kita itu kalender hijriyah yang merujuk pada hijrahnya Nabi, tapi juga kalender miladiyah. Milad itu kan, miladiyah itu dari kata milad, yaitu kelahiran siapa? Al-Masih atau Yesus Kristus, atau makanya disebut Masehi. Masehi itu dari Al-Masih itu. Dalam artian meskipun dulu punya sejarah teologis Pak, tapi kan sudah mengalami pergeseran makna. Bukan berarti tahun miladiyah itu tidak penting dalam konteks interaksi sosial, kan kita pasti pakai miladiyah. Bahkan kalender hijriah itu yang nasibnya agak sial Pak. Karena banyak tidak dipakai, atau bahkan banyak yang kita lalai. Ya karena cuma menanggalan ibadah saja itu. Idul Fitri itu pasti acuannya
1 Syawal. Sehingga kalau Idul Fitri pasti 1 Syawal. Kita sepakat itu. Nggak boleh Idul Fitri misalnya 2 Syawal atau 30 Ramadan itu. Okay. Nah, sehingga tahun baru itu ya sebenarnya muamalat dunyawiyah. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin yang positif atau yang negatif. Kalau tahun baru kita isi refleksi, introspeksi diri dan sebagainya, planning apa yang sudah berhasil, mana yang belum, kualitas ketakwaan dan keimanan kita bagaimana, apakah semakin baik atau menurun, itu ya memang baik. Meskipun itu konteksnya tidak tahun baru Hijriah itu. Kemudian berbahagia, orang menyambut tahun baru bahagia dengan misalnya seorang suami istrinya disenangkan, diajak makan gitu. Meskipun momennya tidak hanya tahun baru, menyenangkan istri kan kapan saja Pak. Nah, kalau berbahagia semacam itu yang wajar ya boleh-boleh saja kan. Artinya ya sekedar mengisi suasana itu ya boleh-boleh saja. Dalam artian agama Islam itu tidak kaku gitu. Ya tahun baru wis gak sah we. Makannya nak wis mangan sambel we. Kan bukan semacam itu, Pak. Nah, itu Pak. Kemudian berpesta dan berhura-hura. Nah, ini yang mungkin perlu untuk dikaji. Misalnya kembang api, petasan, musik dan hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan. Ya memang ini kalau tadi sudah misalnya masuknya pada israf, tabdzir, merugikan orang lain tadi, misalnya menyalakan petasan tengah malam itu bagaimana kan itu. Ya semacam itu bisa jadi menjadi yang negatif. Dan saling mengucapkan ucapan selamat itu lewat lisan, SMS, WA, BBM ataupun media sosial yang lainnya, ya sejauh yang kita perlukan. Apakah itu perlu atau tidak? Tapi tidak langsung atau tidak mengarah pada syubhat. Maksudnya berbeda dengan selamat hari Natal. Kalau selamat hari Natal itu kan ada muatan teologisnya. Sehingga kemarin fatwa tarjih menyimpulkan syubhat. Mau diharamkan juga bisa jadi hanya sekedar lisan saja, tidak masuk atau tidak ada unsur-unsur teologisnya. Tapi kalau dipahami halal bisa jadi mengarah pada unsur teologis, sehingga diambil kesimpulan syubhat. Kalau syubhat ya berarti lebih baik dijauhi. Tapi kalau tadi tahun baru itu kita mengucapkan tahun baru tidak sampai pada misalnya dosa. Tapi sejauh mana kita membutuhkan itu. Kan itu. Ya, sehingga tahun baru itu misalnya enggak sempat mengucapkan selamat ke orang tua macam-macam, ya artinya kalau itu tidak menjadi budaya kita ya sudah, tidak usah dihidup-hidupkan gitu. Artinya pandangan Muhammadiyah sebenarnya sangat fleksibel gitu. Oke. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, tahun baru ini harus ada refleksi dan juga planning tahunan, bagaimana kita menatap ke depan gitu. Dalam konteks kita harus melakukan refleksi, introspeksi terhadap apapun. Itu memang perintah dari Al-Quran atau amrun Qur'aniyun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini khitabnya atau seruannya itu memang ditujukan kepada orang yang beriman. Tidak khitab yang universal. Misalnya ya ayyuhan nas, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian ada wal tangzur, ada lamul amri, menunjukkan perintah. Hendaklah seseorang itu melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah ia planningkan, apa yang telah ia lakukan untuk besok. Besok itu bisa masih di dunia ataupun di akhirat gitu. Wattaqullaha innallaha khabirun alim. Ini. Kemudian dalam kita melakukan planning atau berintrospeksi atau apapun lah, ada hal-hal yang kita inginkan, ada perintah yaitu wasta'inu bisabri wassalah, menyikapi segala sesuatu kuncinya sabar. Kalau nggak sabar ya
gagal dan makan hati Pak tahu. Apalagi di dunia medsos dengan merespon media massa yang setiap orang bisa komen itu kan bisa positif bisa negatif. Setiap orang komen jenengan respon yo senep dhewe Pak. Nah itu kalau nggak ada kesabaran ya dengan adanya medsos kita semakin mati muda gitu. Karena langsung masuk hati. Karena harus perkembangan teknologi dan informasi ini kan setiap orang jadi artis Pak. Kalau dulu ya artis itu memang tidak semua orang. Kalau sekarang setiap orang bisa selfie, bisa berbicara gitu. Sehingga tadi harus ada kesabaran. Dan juga wassalah. Salat itu ternyata juga dijadikan sebagai media bagaimana kita menghadapi kegundahan hidup ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang positif atau yang negatif, ternyata Al-Quran memberikan memberikan solusi. Tetap harus ada salat. Yang mana salat itu dari kata wasala yasilu silatan, kalau dalam konteks keduniaan menjadi silaturahmi itu. Dan wusulan berhubungan, berkoneksi. Itu kalau sesama manusia menjadi silaturahmi. Tapi dalam konteks vertikal, hubungan dengan Allah, hubungan terhadap sesuatu yang transenden, itu dibutuhkan salat. Makanya salat itu silatun bainal abdi wa rabbih. Hubungan atau interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya Al-Quran bilang wasta'inu bisabri wassalah. Sehingga dalam praktiknya Nabi itu ketika menghadapi segala perkara, baik perkara yang menggembirakan atau menyedihkan itu, Nabi melakukan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, dalam riwayat yang lain idza darabahu amrun salat. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada salat yang dilakukan ketika seseorang itu memiliki hajat, memiliki kepentingan. Baik hajatnya itu dalam konteks keduniaan maupun konteks akhirat, hajat kepada manusia atau hajat kepada Allah. Melakukan salat itu yang disebut salat hajat. Nah sekarang salat hajat itu bagaimana pandangan tarjih terhadap salat hajat? Yang jelas kalau kita lihat di Muktamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah tahun 1972 di HPT Jilid 1 Pak, Muhammadiyah atau Majelis Tarjih membuat bab namanya atau kitab kitab sholawati tatawwu, kitab salat tatawwu atau yang sunnah tapi yang al-ma'thurah, yang ada sumbernya dari Nabi gitu. Di situ ada 11. Misalnya di antaranya ba'dal wudu, 2 rakaat setelah wudu, bainal adzan wal iqamah atau bainal adzanain, antara adzan dan iqamah, tahiyatul masjid sebagai penghormatan ketika kita masuk masjid, rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat yang wajib, ada qobliyah, ada ba'diyah, salatul lail, salat malam. Ya di situ ada salat witir, ada salat tahajud, ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian salatul duha, salat duha. Kemudian salatus safar. Tapi ini yang salat sunnah loh. Kalau salatus safar dalam fikih yang wajib itu ya jamak dan qasar. Tapi ini kalau disebut salatus safar dalam konteks salat sunnah, itu maksudnya salat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan ketika kita mau bepergian atau setelah pulang dari bepergian. Kemudian salatul istikharah, salat ketika kita minta khair, kebaikan, ketika bimbang atau taradud antara melakukan 2 hal. Salatul idain, ada Idul Fitri, Idul Adha. Kusufain, gerhana, ada gerhana matahari yang disebut kusuf, gerhana bulan khusuf. Kemudian salatul istisqa, salat minta hujan. Dari 11 salat sunnah yang
sudah dibahas oleh Majelis Tarjih di Muktamar Tarjih di Wiradis Pekalongan 1972, belum menyebutkan sholatul hajah, sehingga sholat hajat itu wajar Pak atau Bu, tidak begitu dikenal atau mungkin tidak populer di kalangan Muhammadiyah, sehingga yang sering melakukan sholat hajat itu ya biasanya orang-orang yang di luar Muhammadiyah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sejauh mana pandangan Muhammadiyah terhadap sholat hajat itu? Ini kan perlu Pak hal-hal yang semacam ini. Dan sehingga kajian kita sebenarnya tujuannya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya ada atau tidak tuntunan sholat hajat dalam pandangan Muhammadiyah, baik dalam putusan maupun fatwa. Meskipun kalau kita lihat di putusan Wiradisa 1972 tadi belum menyebutkan sholat hajat. Kalau ada dalilnya atau tidak? Nah itu. Kalau ada dalilnya belum berhenti, karena dalam Muhammadiyah yang bisa dijadikan dasar itu harus dalilnya ya harus dari Quran maupun hadis. Kalau di luar itu ya tidak boleh, meskipun mungkin dikerjakan oleh para ulama. Itu. Ada hadisnya pun harus diverifikasi statusnya apa. Apakah masuk sunnah makbulah atau masuk sunnah mardudah. Artinya tertolak, tidak bisa dijadikan sumber hukum. Kriterianya paling tidak sahih, kemudian hasan. Kalau dhaif tidak bisa menjadi hasan, ya berarti tidak bisa diamalkan dalam konteks ibadah. Kemudian kalau nanti kita temukan dalil yang mendasari sholat hajat, itu kaifiyahnya bagaimana? Soalnya ada beberapa kaifiyah. Kaifiyahnya 2 rakaat atau 12 rakaat. Itu muncul Pak dalam fikih yang ada di masyarakat. Ada yang 2 rakaat saja ringan, ada yang 12. Tapi 12 itu yang lebih mandi Pak itu. Nanti kita lihat ya, mandinya apa? Nanti ada testimoni dan bahkan ada mujarabah. Mujarabah itu sesuatu yang sudah dipraktekkan. Yang meraktekkan bukan jenengan Pak, ini sudah levelnya ulama yang levelnya para wali gitu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata dalam pembahasan sholatul hajah itu kita temukan di fatwa tarjih yang sudah terhimpun dalam buku yang namanya TJA, tanya jawab agama, yang jumlahnya ada berapa? Ada 8 jilid itu. Fatwa-fatwa tarjih secara umum dihimpun dalam buku namanya TJA, tapi masih ada fatwa-fatwa yang belum dihimpun di TJA. Bisa diakses secara online atau jenengan update SM itu, Suara Muhammadiyah itu. Dan di situ ada kolom tanya jawab agama, itu berarti fatwa tarjih. Sebagian itu belum dibukukan menjadi TJA gitu. Karena TJA kita baru 8 jilid gitu. Dan di TJA jilid 5 halaman 68 sampai 61, kok 68 kok 61, ini mungkin 58, ini salah nulis. Halaman 58 sampai 61 itu dijelaskan ada sholat yang disebut dengan sholat hajat itu. Ini fatwa-fatwa ini penting loh Pak. Mungkin jenengan habis ngaji ini jenengan sampaikan kepada orang Muhammadiyah pasti nolak iki anyar leh kondi. Padahal itu dari fatwa tarjih gitu. Nah, sholat hajat itu sebenarnya ditemukan dasarnya, sehingga Majelis Tarjih memfatwakan ada sholat yang disebut dengan sholatul hajah. Dasarnya yang pertama hadis Abu Darda. Nanti yang kedua ada hadis berikutnya. Dalam hadis Abu Darda, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddu'a," siapa yang melakukan wudu. Karena wudu ini menjadi syartun min sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Makanya Al-Quran bicara, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah.
Karena syarat sahnya, syarat itu kan sesuatu yang harus dilakukan dan di luar ibadah sholat itu, bukan di dalamnya. Kalau tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Makanya Al-Quran sendiri kalau bicara sholat itu diawali dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Makanya dalam hadis ini ketika Nabi menjelaskan sholat hajat, ya diawali dengan syarat sahnya sholat, yaitu apa? Wudu. Makanya hadisnya bilang apa? Man tawaddu'a, siapa yang melakukan wudu, fa'asbaghal wudu, lalu dalam berwudu itu menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu itu maksudnya apa Pak Tabu? Yang paling penting menyempurnakan atau melakukan rukunnya. Rukun wudu kalau dalam ayat Al-Quran tadi paling tidak yang disebutkan secara jelas ada 4. Faghsilu wujuhakum, suruh apa? Membasuh muka. Wa idiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, ini sudah mengusap. Bedanya membasuh dengan mengusap apa? Kalau membasuh itu apa? Tidak harus banyak air Pak. Nabi wudhu itu cuma satu berapa? 1 mud. Ya, cuma mungkin ini kelebihan setengahnya ini. Kalau membasuh air mengalir. Air itu mengalir Pak, meskipun tidak banyak. Tapi kalau mengusap itu ya cuma membasahi atau nelesi lah bahasa Jawa. Kalau nelesi itu kan airnya malah dikipat atau dibuang ya. Itu yang disebut al-mashu. Berarti kalau sirah memang apa? Kepala apa? Diusap. Kemudian kedua kaki sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki atau kemiren loro, nak kiai Jawa maknani dulu, atau polok loro. Itu yang wajib. Yang sunnah ya berarti yang lebih dari itu. Al-Quran tidak pernah menjelaskan apa? Jumlah bilangan kita mengusap wajah. Yang ada apa? Faghsilu wujuh. Aku berarti 1 kali saja sudah sah. Tapi Nabi dalam hadisnya mempraktikkan 3 kali. Kalau jenengan 4 kali berarti apa tadi? Israf itu. Berarti fa'asbaghal wudu, yang dilakukan harus yang rukun dulu, baru menyempurnakan yang sunnah gitu. Karena kalau wajib saja itu ya sah tapi kurang sempurna gitu. Meskipun sah tapi hanya menggugurkan kewajiban. Tapi penting Pak kita membedakan wajib dan sunnah, karena dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi kita kelupaan melakukan sunnah. Mergo wudu wis keri apa Pak? Mau sholat jamaah keri biasanya basuh muka sekali, muka cepet-cepetan. Lailing lah muka aku sekali. Wis Allahu Akbar kok sekali. Karena dianggap enggak sah berarti harus melakukan wudu lagi. Sehingga membedakan yang wajib dan sunnah itu penting. Meskipun HPT kita memang tidak merinci tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun dan seterusnya. Tsumma shalla rakaatain, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Ini jenengan ingat-ingat, berarti kalau hadis Abu Darda bilang sholatnya 2 rakaat itu. Yutimmuhuma, yang ia menyempurnakan 2 rakaat tadi. Kalau menyempurnakan sholat 2 rakaat berarti kalau sholat yang melakukan apa? Rukun, melakukan yang sunnah. Kalau tumakninah rukun atau sunnah Bu? Rukun. Karena dalam hadis apa? Al-musik sholatahu, hadis orang yang melakukan sholat 3 kali kemudian masih salah lagi, Nabi bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kemudian Nabi mengajarkan dalam hadis ini, saya nggak tahu pernah kita bahas atau enggak, intinya semua yang disebutkan dalam hadis ini sama ulama diambil kesimpulan apa? Menjadi rukun sholat. Ketika Nabi bilang rukuk, tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian terukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau melakukan tumakninah dalam keadaan apa? Tumakninah. Engkau melakukan rukuk dalam keadaan apa? Tumakninah. Sehingga ada
4 rukun sholat yang disertai tumak ninah, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud. Itu yang ada redaksi hadisnya secara eksplisit dalam hadis pokok yang bicara tentang sholat. Ya paling tidak tsumma shalla rak'ataini yutimmuhuma, itu melakukan yang wajib. Kalau wajib tidak dilakukan berarti sholatnya batal gitu. Tapi tidak hanya yang wajib, termasuk yang sunnah. Doa iftitah sunnah, tapi ya dilakukan gitu. Bukan berarti Allahu Akbar langsung Al-Fatihah gitu. Nah kalau melakukan semacam itu, a'tahullah, Allah akan memberikan dia masalah apa yang ia minta, mu'ajjalan au mu'akhkhara. Baik doanya itu dikabulkan secara langsung atau segera, au mu'akhkhara atau lambat. Artinya seorang muslim itu, Pak atau Bu, ini penting ya, jangan pernah menyesal berdoa. Aku nyesel ya, sudah minta Allah berkali-kali kok gak kabul. Kalau gitu sih gak mau doa. Padahal bisa jadi kesuksesan kita yang kita rasakan sekarang itu berkat doa kita bertahun-tahun dulu yang pernah kita panjatkan itu. Sehingga dalam hadis ini kabulnya doa itu tidak harus muajjalan, tidak harus segera, tapi juga muakhkharah gitu. Nah kalau jenengan sholat hajat kok belum kabul itu, wis nang ngono gak sah sholat hajat ya ora kabul. Bisa jadi yang jenengan minta itu terkabul beberapa tahun yang kemudian atau yang akan datang. Okay. Dalam TJA kita dikatakan rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, hadis Imam Ahmad di mana Pak? Di kitab Musnad. Tadi apa? Bisanadin sahih, sanadnya sahih. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, Pak. Ini penting ya, Fiqh Sunnah itu judulnya saja ada fikih, ada sunnah. Berarti fikih sunnah itu muncul karena ada fikih madhabi, fikih madhab. Fikih sunnah berarti ada fikih, ada dalil yang dianggap sahih dari sunnah. Tidak hanya menampilkan pendapat para ulama. Kalau jenengan kecil baca ngaji kitab Sulam Safinah, ada Sulam Safinatun Najat, ada Sulam Taufik, ada dalilnya? Tidak, karena itu fikih madhab. Fikih madhab itu baru menampilkan dalil kalau sudah kelasnya atas, Pak. Kalau kita kan masih awam, yang orang awam itu tidak perlu tahu dalil, karena dikasih dalil pun tidak bisa menyimpulkan. Sehingga kemudian ada Fathul Qarib Mujib, ada Fathul Mu'in, itu jarang ditampilkan dalilnya. Tapi pengarang kitab fikih sunnah yang ditulis oleh siapa? Syekh Said Sabiq. Itu dulu dia anggota Ikhwan Muslimin. Dulu menulis semacam artikel tentang fikih di majalah mingguan. Namanya majalahnya juga majalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Di tahun 1946 itu pertama kali Syekh Said Sabiq menulis artikel Kitab Thaharah, Kitab Thaharah, kemudian dibaca oleh Al-Hasan Al-Banna. Al-Hasan Al-Banna itu siapa? Pendiri Ikhwan Muslimin, karena Syekh Said Sabiq itu dulu anggota Ikhwan Muslimin. Dibaca ternyata bahasanya enak, mudah, tidak sebagaimana fikih madhabi yang bahasanya mumet-mumet, Pak. Bahasa Arab, pilihan diksi katanya pun tinggi itu. Fathul Mu'in itu rujukan domirnya itu seputar-putar, dan kita kalau baca sekilas jelas nggak paham. Dan menariknya fikih sunnah ini tidak mengikuti madhab tertentu, tapi orang diajak langsung kembali pada dalil Quran dan sunnah, sehingga fikih itu menjadi mudah. Terobosan Syekh Said Sabiq ini sampai diapresiasi mendapatkan hadiah Malik Faisal itu sama Syekh Yusuf Qardawi dalam kajiannya fikih zakat itu, fikih zakat itu. Kitab fikih sunnah ini
menariknya itu diajak orang memahami hukum ya langsung sumbernya pada Quran dan sunnah-sunnahnya sahihah. Tetapi yang Pak namanya jenengan pentingnya ngaji ya, tidak ada kitab yang sempurna, sehingga HPT kita itu kadang ya perlu untuk dikaji. Makanya majelis tarjih kan ada wawasan keterbukaan, apalagi fatwa majelis tarjih itu melakukan perubahan biasa saja, karena itu menunjukkan keilmuan itu masih dinamis Pak. Itu jangan, kan kalau kita itu kan kadang berpikiran kolot Pak, kalau konteks keilmuan kolot itu jelek gitu. Artinya orang kolot ya ilmunya tidak dinamis, tidak bertambah Pak. Beranggapan majelis tarjih kok lenya-lenye, padahal sing muni lenya-lenye juga enggak mengikuti perkembangan majelis tarjih gitu. Wong dia memiliki pandangan pribadi sejak dulu ya, dirujuk pendapat dia tidak ada di putusan atau fatwa tarjih. Bilang majelis tarjih lenya-lenye, saya kadang lucu gitu saya perhatikan. Pendapat jenengan itu enggak pernah nggak di HPT di fatwa saja nggak ada Pak, karena dia dulu bacanya buku yang lain gitu. Karena sudah diajarkan ke warga Muhammadiyah, dipraktekkan sebagian warga Muhammadiyah, terus diklaim ini juga pendapat Muhammadiyah. Itu contohnya banyak Pak, karena dia juga nggak pernah baca HPT atau fatwa. Setelah ngaji, loh kok lenya-lenye? Lenya-lenye itu kalau dulu pernah punya pendapat, sekarang dirubah-rubah. Tidak pernah punya pendapat seperti itu. Yang lenya-lenye kan dia bikin statement lenya-lenye sendiri. Kadang-kadang semacam itu kita di masyarakat. Nah, kembali kita di fikih sunnah, meskipun seolah-olah menampilkan dalil yang sahih, ternyata dikaji ulang oleh Syekh Nasiruddin Albani, ahli hadis kontemporer. Ditemukan banyak hadis dhaifnya, dan terkadang Syekh Sabit menyebutkan perawi ada di kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah dicek tidak ada gitu. Termasuk fikih Islam yang jenengan Sulaiman Rasyid tahu. Itu doa mau berbuka Pak, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, sama Sulaiman Rasyid ditambahi dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti jenengan cek, jenengan cari nggak ketemu itu rawahul Bukhari Muslim dari mana. Itu pentingnya ngaji Pak. Kalau jenengan baca buku atau kitab itu masih potensi salah dipahami sendiri. Tapi kalau ngaji itu paling banyak pemikiran, apalagi namanya ustadz atau kiai itu sudah punya pengalaman. Makanya pentingnya kalau di tradisi sebelah ada apa? Ada sanad. Sanad itu jenengan bahasa Arabnya setengah-setengah baca ya bisa jadi apa? Salah. Ada orang yang belajar kitab sendiri baca apa? Al-habbatu as-sauda da'un likulli da'. Habbah sauda itu apa? Habbah sauda itu jinten ireng, obat dari segala penyakit. Karena dia belajar bahasa Arabnya sendiri, al-habbah itu titiknya keliru cetak gitu. Kalau habbah itu kan ba itu titik bawahnya 1 atau 2? 1. Sama penerbitnya itu ketambahan titik 2 menjadi al-hayyatu sauda. Al-hayyah itu apa? Habbah itu biji maksudnya jinten tadi. Kalau tambahan titik lagi al-hayyah. Al-hayyah itu apa? Ular. Jadi ular hitam, obat dari segala obat. Baca buku ini dia sakit, berarti solusinya apa? Ular hitam. Cari ular hitam betulan. Ternyata apa Pak? ternyata itu apa? Dicokotin apa? Digigit ular betulan. Ada bisanya. Kalau mungkin kita ya ular kobra itu. Akhirnya betul sembuh, tapi sembuh selamanya, artinya meninggal. Itu kegagalan orang apa? Belajar sendiri gitu. Karena ini bacanya habbah atau hayyah, padahal yang betul kan al-habbah bukan al-hayyah gitu. Okay. Itu padahal masih bisa bahasa Arab meskipun dia salah, apalagi kita yang tidak bisa itu malah potensi salahnya besar lagi Pak. Okay. Dalam fikih sunnah sama Syekh Nasiruddin Albani itu
beri komentar atau ditakhrij, dikaji hadis-hadisnya, itu melahirkan buku namanya Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Hadis itu memang didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis yang dikutip oleh apa? Syekh Sabik dan juga fatwa tarjih. Karena dalam sanadnya itu lewat namanya Maimun Abi Muhammad Al-Murai At-Tamami. Ini rajulun majhul, perawi hadis yang tidak dikenal di kalangan para ahli hadis. Berarti ciri apa? Hadisnya dhaif. Karena hadis yang sahih itu perawinya harus thiqah, terpercaya, adil. Nah, kalau perawinya saja biografinya tidak dikenal, keilmuannya nggak jelas, ya berarti indikasi apa? Hadisnya dhaif gitu. Tetapi Pak, nanti termasuk Imam Syaukani ya, itu tetap mensahihkan. Ya memang kelemahannya ditarjih itu Pak. Ini kelemahan, saya bicara kelemahan itu masih positif. Majelis tarjih itu kan dalam kajian hadis tidak melakukan penelitian hadis secara independen. Dia masih mengutip para ulama hadis. Misalnya kajian Imam Syaukani, kemudian kajian Syekh Nasiruddin Albani, maksudnya dalam fikih turunan sholat 5 waktu dalam HBT jilid 3 Pak. Itu kan dia mengutip apa? Wasohahahu Syekh Nasiruddin Albani. Berarti kajian hadisnya memang apa? Mengiduk, dianggap otoritatif. Memang kalau ingin independen Mbak, itu harus melakukan kajian hadis secara mandiri. Tapi yang menjadi masalah Pak, ilmu hadis itu paling berat. Kita menyeleksi satu hadis saja itu bisa jadi berhari-hari. Kitabnya juga perlu banyak ya, meskipun sekarang bisa diakses secara online, ada aplikasi-aplikasi macam, tetapi tetap melelahkan gitu. Sehingga orang menekuni hadis itu jarang sekali. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau ingin menghidupkan keilmuan di Muhammadiyah, ini harus muncul ahli hadis itu. Kan kita sudah kadung Quran dan Sunnah, sehingga sunnahnya harus mantap. Tapi orang Muhammadiyah bawaannya pokoknya ngaji sekali langsung bisa gitu. Itu gak lepas Pak. Padahal ngaji kadang-kadang nggak perlu protes itu, biasanya kan gitu. Nggak tahu kalau ilmu itu yang memang susah. Oke. Tadi ya intinya kalau dalam kajian Syekh Nasiruddin Albani memang hadisnya apa? Dhaif. Tapi nanti tetap ada ulama yang mengatakan sahih, diantaranya apa? Syekh Al-Imam Syaukani. Berikutnya Pak, tujuan sholat duha itu apa? Kok sholat duha? Tujuan sholat hajat itu apa? Ini dijelaskan dalam hadis. Ini sebenarnya satu hadis Pak, hanya saja dipotong menjadi 2. Hadis Abu Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Maksudnya dipotong dijadikan menjadi 2 oleh majelis tarjih. Hadis Al-Imam Tirmidzi ini, di sana Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu hajah," siapa yang memiliki kepentingan, ilallah, kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau kepada seseorang dari anak Adam. Sehingga disimpulkan hajat yang dimaksud itu hajat yang berhubungan dengan siapa? Bisa berhubungan dengan Allah, misalnya jenengan ingin haji kok rezekinya belum lancar-lancar, itu kan meskipun cari rezeki itu konteks keduniaan, tapi kan tujuannya ibadah, itu berarti hajat kepada Allah gitu. Atau hajat kepada manusia gitu. Fal yatawaddo, hendaklah dia wudu, fal yuhsinil wudu, dan memperbagus wudunya, sebagaimana hadis Abu Darda tadi kan, samangan prolog atau mukaddimahnya. Liyusolli rokaatain, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, berarti samangan kaifiahnya. Tapi di sini ditambah summa liyuthni 'ala Allah, kemudian ia memuji Allah azza wa jalla, wa liyusolli 'ala nabi, kemudian baca sholawat kepada Nabi. Karena tuntunan doa itu Pak, doa apapun supaya cepat kabul itu minta kita harus diawali dengan apa?
memuji Allah, kemudian baca sholawat kepada Nabi. Itu tuntunan adab doa semacam itu. Termasuk di Muhammadiyah juga loh. Jangan dipahami itu adab miliknya sebelah, bukan. Itu di Muhammadiyah juga sama ya. Gak punya sholawat. Punya, tapi sholawat yang sholawat yang standar yang diajarkan Nabi. Kemudian baca doa. Doanya ini karena sudah ditampilkan di fatwa Pak, meskipun belum diputuskan ya, tapi paling tidak kalau di fatwa kan berarti bisa dipertanggungjawabkan kalau ada sumber yang masuk kriteria sunnah makbulah. Ini kalau mau dihafalkan ya monggo Pak, tapi agak panjang ini. La ilaha illallahu al-halimu al-karim subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birin wassalamata min kulli ithmin la tada' li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doanya. Ada beberapa doa. Misalnya jenengan baca buku fasolatan yang terbit di masyarakat, tapi agak berbeda ya. Kalau memang ada beberapa hadisnya ya. Kalau jenengan mau menghafalkan yang hadisnya itu kualitasnya itu memenuhi sunnah makbulah, pakai yang ini. Jangan pakai yang agak berbeda, termasuk di kitab Ihya Ulumuddin, nanti saya jelaskan ya. Intinya doanya tadi ya. Berarti kaifiyahnya apa? 2 rakaat. Kemudian setelahnya ya zikir, kemudian baca sholawat, kemudian baca doa ini. Kemudian jenengan minta hajatnya apa gitu. Nah, dalam kajiannya Imam Syaukani di kitabnya namanya Tuhfah Adz-Dzakirin bi Uddatil Hisnil Hasin. Ada kitab namanya Al-Hisnu Al-Hasin yang ditulis oleh Ibnul Jazari. Kemudian diringkas menjadi Uddatul Hisnil Hasin. Karena terlalu panjang ya diringkas. Sama Imam Syaukani itu disyarahi namanya Tuhfah Adz-Dzakirin. Saya sudah cek Pak, di APT Jilid 1 itu beberapa doa memang merujuk ke kitab ini Pak. Kitab apa? Tuhfah Adz-Dzakirin. Tapi anehnya Majelis Tarjih tidak pernah menyebutkan kitab rujukannya, referensinya. Ini menjadi penting Pak, karena orang-orang yang dulu merumuskan HPT Jilid 1 itu orangnya sudah meninggal, sehingga kita nggak dapat informasi dulu referensinya apa. Yang jelas Majelis Tarjih itu tetap menggunakan kitab kuning. Jangan sampai dipahami langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak, tetap apa? Muhammadiyah kan apa? Tidak bermadzhab tapi juga tidak anti madzhab. Artinya kitab-kitab kuning itu penting sebagai pertimbangan untuk rujuk ilal Quran wa sunnah. Tetapi pendapat ulama dalam kitab madzhab itu tidak harus ditelan secara mentah-mentah. Artinya ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi dalam mengkaji Quran dan sunnah harus pakai referensi dari kitab-kitab kuning. Kalau tidak ya nanti melahirkan pendapat yang nyeleneh. Dalam kajiannya Imam Syaukani Pak, di dalam redaksi doa tadi, intinya dalam hadis tadi, karena ini waktunya kita pendek, itu memang ada seorang perawi namanya Fayyad ibn Abdurrahman ibn Warqa. Untuk menyeleksi satu hadis saja Pak, itu harus pakai kitab Rijalul Hadis ya. Itu kitabnya banyak itu. Intinya ada yang memberikan jarh atau kritik, ada juga yang memberikan takjil, yaitu dianggap perawi itu bisa diterima. Intinya perdebatan lah gitu. Nah, sehingga disimpulkan oleh Al-Imam Syaukani. Ini kesimpulan beliau karena waktu kita ya. Saya langsung pada kesimpulan. Walhasil kesimpulannya anna jami'a turuqi ahadis hadis shalah, bahwasanya semua riwayat hadis-hadis salat ini la takhlu an dhafin, tidak lepas dari kedhaifan. Artinya semua hadis yang bicara salat hajat
itu semuanya ada kedhaifannya. Illa kecuali hadis Abi Darda, hadis Abu Darda yang dikutip oleh majelis tarjih yang pertama tadi Pak ya. Man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a tsumma shalla rak'ataini yutimmuhuma atahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan atau apa tadi? Mu'akhkharan tadi. Rawahu Ahmad bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu sama Imam Syaukani dikecualikan dari kebanyakan hadis yang dhaif. Artinya apa? Bisa diamalkan. Wa ba'dahu haditsu Abi Aufa. Yang setelahnya itu hadis Abu Aufa yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi yang menjelaskan apa? Setelah sholat suruh memuji Allah, baca sholawat kepada Nabi, kemudian baca doa tadi. Selain dua hadis itu bermasalah sehingga fatwa kita menyebutkan dua hadis tersebut. Kesimpulannya matching dengan kesimpulannya Imam Syaukani gitu. Sehingga itu sudah melakukan proses kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kitab Imam Syaukani yang lain namanya Al-Fawaid Al-Majmu'ah Minal Mawdu'at, isinya hadis-hadis yang bicara tentang hadis maudhu'. Itu di sana kesimpulannya Imam Syaukani. Ini kitabnya Imam Syaukani juga. Memang saya mencari referensi yang kira-kira seirama dengan majelis tarjih, dan kemungkinan besar, karena tidak disebutkan saya tidak bisa memastikan Pak, tapi kemungkinan besar itu kajian majelis tarjih dulu lama kita yang merujuk buku-buku yang saya sebutkan. Kesimpulannya sama kok. Dalam beberapa redaksi bahkan memunculkan redaksi yang digunakan oleh Imam Syaukani. Wali sholatil hajah, dan untuk sholat hajat itu alfadun wasifat. Ada doa-doa yang macam-macam, termasuk disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbeda dengan hadis Abu Aufa. Wasifat, tata caranya tidak hanya 2 rakaat tapi ada yang 12 rakaat. Kulluha dhaifah, semuanya dhaif. Illa haditsa Abi Darda, kecuali berdasarkan hadis Abu Darda, wa haditsa Ibn Abi Aufa, dan hadis Ibnu Abi Aufa. Sehingga dua-duanya ini sudah disebutkan dalam TJA kita jilid 5. Berarti ya memang sudah melakukan kajian yang dalam yang dilakukan oleh majelis tarjih. Itu kesimpulannya Pak. Kalau jenengan baca TJA enggak menemukan yang saya sampaikan. Ini di kitab lain. HPT TJA kita kan hanya ringkas saja, sehingga kalau semua informasi diambil dari TJA sama HPT ya tidak kaya. Yang kaya ya harus kita lakukan kajian sendiri dengan berbagai referensi yang lain. Kan orang Muhammadiyah biasanya pokoknya pingin satu kitab yang paling lengkap, ngaji na iso sedino langsung pinter. Ya, itu nggak mungkin Pak itu. YouTube juga gitu, wis ngaji YouTube satu kali saja yang pendek 5 menit terus jadi pandai, itu mustahil itu. Makanya orang Muhammadiyah itu suka memang pakai logika yang menarik. Pinginnya ngaji YouTube 5 menit tapi lengkap, itu nggak ada itu. Kemudian berikutnya ada hadis maudhu'. Ini penting saya sampaikan dan menutup kajian kita, karena ini juga disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu bacanya Ihya Ulumuddin, tapi karena dibaca kasroh itu berat Pak, Ihya Ulumuddin aja. Tapi secara nahwu itu Ihya Ulumuddin, karena dia Ihya itu mudhof, ulumi itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan harus majrur. Tapi karena berat, Ihya Ulumuddin didhommahkan. Itu common mistake ya, kesalahan umum karena sudah biasa kan, dan juga berat. Di sana disebutkan, dan ini juga disebutkan dalam kitab Tuhfah Adz-Dzakirin yang ditulis oleh Imam Syaukani tadi. Wa anhu tusalli ithnatai asyrata rakaatan. Dari Nabi, orang yang mau melakukan sholat hajat itu jumlah rakaatnya 12. Min lailin aw naharin, waktunya bisa malam atau siang. Dan sholat hajat itu waktunya
terserah, boleh siang boleh malam. Wa tasyahhad, dan dia melakukan tasyahud baina kulli rakaatain, antara 2 rakaat. Berarti kalau 12 tasyahudnya tiap 2 rakaat, berarti ada berapa salam? 6 itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu. Sebagaimana sholat apa? Sholat tarawih, Pak. Meskipun 11 ya, kalau ini 12. Fa idza jalasta fi akhiri sholatika, kalau engkau sudah duduk di akhir sholatmu, fa'athni ala Allah, engkau puji Allah, wa sholli ala nabi, dan baca selawat kepada Nabi. Tsumma kabbir, setelah itu suruh takbir lagi, wasjud, dan sujud. Ini ketika sudah apa? Di rakaat terakhir kita sudah apa? Sudah selesai salat. Kemudian apa? Waqra' wa anta sajidun, bacalah kamu dalam keadaan sujud. Yang dibaca apa? Fatihatul kitab Al-Fatihah. Berapa kali? Sab'a marat, 7 kali. Wa ayatul kursi, ayat kursi apa? Sab'a marat, 7 kali. Qul huwallahu ahad, sab'a marat, 7 kali. Kuat atau gak, Pak? Sakeh men. Wa qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marat, 10 kali. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka bima'akidil izzi min arsyika. Ini yang biasanya di kitab-kitab hasolatan. Kalau ada hadis yang modelnya banyak itu, Pak, nah, itu biasanya pertanda, Pak. Kalau enggak dhaif ya maudhu itu. Sehingga hadis ini kita waktu sujud, Pak, suruh baca Al-Fatihah itu 7 kali, Pak. Jangan kuat atau gak ini sujud lama kayak gini. Ayat kursi 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali. Dan setelah itu baca doa tadi. Kalau jenengan baca tadi, Pak, kata perawinya ya, ini perawinya Imam Baihaqi, innahu qad juriba fa wujida sababan liqadha'il hajat. Imam Baihaqi sendiri sudah melakukan sholat hajat 12 rakaat, terus sujud baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas tadi, itu dipraktekkan, ternyata hajatnya kabul. Hajatnya kabul itu kan sesuai apa, Pak? Sesuai jeripaya kita. Koyok ngono kok masuk gak dikabul. Dan juga Al-Imam Al-Wahidi itu melakukan, ternyata kabul hajatnya. Sehingga ada buku namanya Mujarabat. Mujarabat itu, Pak, pengalaman melakukan sesuatu ternyata apa? Berhasil itu. Makanya jamu itu disebut mujarab. Mujarab itu dari kata mujarab. Jamu ini sudah dicoba oleh orang, kemudian ternyata sembuh, dia ngasih testimoni. Itu yang disebut jamu mujarab. Asalnya kan gitu. Nah ini kalau ini sudah dipraktekkan. Semua imam yang mempraktekkan tadi, Imam Baihaqi, Imam Wahidi, dan yang lainnya, ternyata apa? Kabul. Ya kalau kabul ya enak, Pak. Beragama itu kan ibadah, kemudian apa? Berhasil. Sehingga semua sholat diiming-imingi. Kadang doa-doa yang tidak berasal dari Nabi ada khasiatnya yang melebihi yang ditentukan Nabi. Itu kan yang laku, Pak. Kalau kita ngaji standar kayak gini, yo nggak ada yang menarik. Yo kabeh angel golek. Amalan itu kudu angel. Nah, sama Imam Syaukani, hadis tadi dikritik ya. Dikritik yang pertama dari segi sanad, yang kedua apakah doa tadi mujarab atau praktik sholat tadi mujarab atau maksudnya menunjukkan kalau amalan itu sakti, apakah itu berasal dari Allah? Kata Imam Syaukani belum tentu. Sehingga itu belum tentu hadis itu dibilang sahih karena mujarab. Dan bisa jadi orang meminta Allah dengan melakukan amalan bid'ah, ternyata juga Allah apa? Mengabulkan. Sehingga kalau ada sholawat sing bid'ah macam-macam itu kemudian diamalkan juga mujarab, itu jangan dipahami itu pasti benar.
Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu apa? Allah ngelulu gitu, biar orang tadi tersesat terus, sehingga melakukan amalan bid'ah ya terkadang orangnya ya sukses. Itu tidak bisa dijadikan standar gitu. Ya, misalnya sholat duha itu baik ya, tapi jangan dipahami sholat duha itu untuk mempercepat rezeki. Tapi kalau kita melakukan sholat duha minta rezeki kita lancar ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dipahami fadilah sholat duha itu memperluas rezeki, itu nggak ada hadisnya, nggak ada. Tapi kalau kita lakukan sholat duha, kita tawasul dengan amal soleh kan boleh. Kemudian dimudahkan oleh Allah, ya boleh saja. Tapi jangan nggak boleh mengajarkan orang lain ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu kan butuh dalil yang sahih gitu. Maksud saya itu. Yang kedua, Pak, hadis tadi itu mukhalafatun li sunnah, menyalahi sunnah yang lebih sahih. Tadi kan dalam rukuk suruh baca apa? Ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat Kursi. Kalau kita sujud, rukuk tadi saya bilang sujud ya. Kalau kita sujud, boleh nggak orang sujud atau rukuk itu baca ayat Quran? Tidak boleh. Nabi bilang apa? Ala inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana fi ruku' wa fi sujud. Saya dilarang baca Quran pada waktu rukuk dan sujud. Kalau ada hadis semacam ini menyalahi hadis yang lebih sahih, itu indikasi kalau tidak maudhu ya dhaif, atau kalau tidak dhaif ya maudhu. Sehingga kesimpulannya Imam Syaukani, hadis tadi maudhu, meskipun hadis ini Pak yang perlu dicatat disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya itu Imam Ghazali itu secara fikih keilmuan apapun tidak diragukan Pak, kecuali dalam bidang hadis. Karena Imam Ghazali sendiri bilang apa? Bid'ati fil hadis dhaif. Kualitas atau kemampuan saya dalam bidang hadis lemah. Imam Ghazali mengakui semacam itu, sehingga di Ihya itu ditakhrij banyak ulama. Di takhrij itu dikaji hadisnya. Di antaranya Imam Iraqi ahli hadis, ditemukan di situ tidak hanya hadis dhaif dan bahkan dan Imam Ghazali di akhir hayatnya meninggal itu kan Sahih Bukhari di dadanya. Karena di akhir hayatnya tidak ada ilmu yang tidak pernah didalami oleh Imam Ghazali. Semua ilmu yang berkembang itu dikaji oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali belajar tapi langsung menjadi expert, mengalahi orang yang ahli. Belajar filsafat ya mengkritik filsafat, bukan sekedar paham tapi melebihi yang paham, itu Imam Ghazali. Tapi ternyata sudah ditakdirkan oleh Allah ketika beliau di akhir hayatnya ingin mendalami hadis, ternyata sudah keburu meninggal, sehingga Imam Ghazali itu meninggal, kitab Sahih Bukhari berada di dadanya itu. Ya, sehingga kitab Ihya Ulumuddin meskipun secara umum itu baik, tapi di sana ada hadis-hadis dhaif dan bahkan maudhu. Mungkin sekian kajian kita. Intinya kesimpulan kita, sholat hajat tadi ada dasarnya, tapi ada hanya dua hadis saja. Yang pertama hadis Abu Darda, yang kedua Ibnu Abi Aufa. Kalau jenengan ngamalkan ya pakai ini, jumlah rakaatnya 2 rakaat ya. 2 rakaat saja ya. Waktunya terserah, selama tidak di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat itu. Kemudian baca doa setelahnya, kalau bisa dihafalkan, kalau enggak sesuai dengan kemampuan ya itu. Ya termasuk bahasa Jawa dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dari kajian kita. Silahkan kalau satu saja, kalau ada yang ingin memperkuat atau menanyakan sesuatu, monggo.